Hai hai hai, welcome back to our podcast The Campers. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Gimana kabarnya teman-teman The Campers? Sampai minggu ini, bulan ini gimana? Sehat-sehat semuanya? Ya, tunggu. Di sebelah aku kayaknya sibuk banget nih, guys. Ntar gue kabarin ya. Oke. Hai. Ini narasumber kita gimana ini? Aduh, Ada apa? sorry guys, udah mulai ya podcastnya. sorry. Tadi tuh ini aku Kenapa? kesel banget gitu loh. Temen aku tuh kayak ngechat terus ternyata dia tuh lagi kayak butuh duit. Padahal dia tuh bukan temen yang sering cerita sama aku. Dia tuh datang cuma kalau lagi butuh doang. Iya, Terus tadi TKB. temen Itu kalau istilah butuh. yang aku ciptain, TKB. Cuman kalau butuh ya. Bukannya taman kanak-kanak main. Capek banget tahu gak sih didatengin sama orang jadi kayak kamu gitu. lagi di TKB-in. Iya, kayak gue butuh duit nih. Aku nggak tahu sih butuh duit buat apa. Mungkin kayak buat seneng-seneng kali ya. Ya udahlah. Ya, atau juga ya. Tapi itu kita bahas deh. Boleh kali ya jadi topik. Tadinya mau ada topik lain cuma kayak lebih seru dia bahas ini. ya udah deh teman-teman, seru pasti. Jangan-jangan teman-teman di rumah juga lagi kadang jengkel gitu lah, Iya, mungkin lagi kesel. Iya Ci, temen gue juga cuma datengin kalau lagi butuh. Kalau lagi butuh. Iya, datang tadi antar. Itu mah jelangkung. Oke, ya udah karena Vinka juga lagi ngalamin kan ya, tuh barusan bukti nyata aja. Vinka mau nanya dulu nih sebenarnya, Vinka itu gampang bergaul nggak sih sebenarnya? Punya banyak temen nggak sih? Punya sih, tapi semakin dewasa, kayaknya aku jadi malas berteman. Maksudnya kayak Kenapa tuh? kayak ya udah temen tuh yang bener-bener temen kita aja gitu. Dulu kan orang pengen memperluas. Oh iya, gue harus punya geng A, geng B, geng C gitu. Sekarang ya udah siapapun yang bisa jadi temen aku ya udah, yang emang bener-bener ya worth to spend time with gitu. Kalau misalkan emang dia yang kayak cuma yang buat udahlah teman biar kelihatan eksis atau gimana, aku ya udah sih cuma ya yang benar-benar true friends aja. Dari teman-teman di sekitaran Vinka, pasti kalau disaring lagi ada best friend atau ada yang lebih deket ya nggak sih? Iya, kalau bahasa zaman anak sekarang tier 1, tier 2. Best friend ya ada Ya yang nyaman untuk ngobrol gitu-gitu. Nah, Vinka itu kepengen punya temen yang seperti apa sih? Teman-teman juga boleh dong jawab di kolom komen ya, gitu. Biar kita nggak kayak ngomong sendiri gitu. Teman-teman juga pengen punya temen seperti apa sih? Pengen punya bestie, istilah bestie ini lagi ngetren banget di sekolah aja. Padahal musuh, lo bestie lu, Iya. bikin masalah terus Apa gitu. bestie Di tempat ya? kerja gitu. Bestie padahal. Nah, teman-teman pengen punya bestie seperti apa sih? Vinka juga. Makin bertambah umur, aku cuma Kayaknya pengen tua banget nih. enggak tua, maksudnya kayak kan kita punya kayak kriteria teman kita waktu kita SMP, pengen anak hits, pengennya yang dia keren, yang ini yang itu gitu. Makin lama tuh cuma pengen temen yang bisa jadi tempat kita buat ngobrol dan bisa membangun sih. Maksudnya kayak it's okay kalau emang kita pengen having fun atau gimana, tapi temen yang ngebangun tuh yang tahu ini tuh bener itu enggak gitu. Dan temen yang tidak datang kalau hanya ada maunya. Oke. Tapi ya maksudnya kalau kita beneran sahabat gitu ya, ketika dia butuh kita akan coba bantu, dan ketika dia butuh kita akan maksudnya saling membantu gitu loh. Jadi bukan kalau yang Friends with benefit. itu beda lagi. Oh, beda lagi. Friends with benefit mah gitu sih. Oh gitu. Nah kan tadi kan Vinka dicari sama temennya itu kan, terus dibilang dia tuh sebenarnya udah lama nggak kontak-kontak. Iya. Nggak ada ngobrol apa-apa, langsung jeder gitu. Iya, Mentang-mentang benar-benar. podcast kita ngomong kemarin to the point, dia langsung to the point mau minjem duit. nah kan Vinka lagi di posisi itu tuh, ada temen. Vinka pernah nggak langsung mengiyakan, nggak langsung mengenggakkan apa yang dia ceritakan, apa yang dia utarakan karena butuh ini butuh itu. Pernah nggak Vinka mikirin dulu nih dari omongan dia, apakah yang dia minta itu gue sebenarnya bisa bantu atau enggak, sebenarnya dia minta itu bisa ngerugiin gue nggak sih gitu. Sama yang kedua, pernah nggak Vinka berpikir positif, memang dia lagi benar-benar butuh atau gimana, apa malah mikirnya negatif nih orang gitu, saking karena sebelnya Semuanya pernah sih dihubungin karena dihubungin gitu ya. lagi butuhnya doang. Pernah sih kayak, tapi ada kalanya juga aku nggak ngebantu. Pernah aku sekali nolak gitu karena dia not even my friend. Kita maksudnya tuh bener-bener cuma
oh gue tahu lu ada di komunitas ini, lu ikut persekutuan ini, gue tahu lu inget gue kan, yes I remember you. Tapi ya bukan, gue nggak sepercaya itu untuk bantu lu. Maksudnya aku pernah memperdebatkan lagi ya, gue jahat gak ya, dia lagi butuh duit tapi gue nggak bantu. Tapi ketika aku ngobrol sama teman, aku konsul gitu ya, lu serahin aja ke teman dia yang lain gitu, maksudnya, atau yang emang bisa berwenang ngebantu dia gitu ya, kayak ya itu kalau kita bantu, kita nggak bantu, nggak ada yang salah gitu. Maksudnya aku bukan mau ngajarin kita jadi orang pelit, enggak. Tapi kalau emang kita merasa tidak damai sejahtera dalam membantu orang tersebut, kenapa harus gitu? Kayak nggak lebih baik tuh kita kalau misalkan minjemin, misalnya ada yang minjemin duit ya, minjem duit dulu dong. Kalau emang ngerasa ya udahlah, kalau gue tahu kok dia nggak bakal balikin, lu sejahteranya bantu dia berapa? Dan maksudnya waktu orang nanya bantuan tuh, aku juga mempertanyakan sih, bener gak ya dia emang butuh karena buat adanya sekolah atau kayak gitu. Maksudnya kita nggak salah sih mempertanyakan segala sesuatu. Betul. Soalnya ya ada orang yang bilang juga jangan sampai lu jadi orang baik yang diinjek-injek gitu. Maksudnya bukannya pelit gitu. Kita tuh Ada yang bilang orang baik malah jadi dibodohin. iya, jadi dibodohin gitu. Kayak kalian tuh harus benar-benar kritis sih, mana orang yang emang kalau dibantu tuh emang dia membutuhkan, emang dia itu terpercaya, maksudnya ya uangnya nggak akan salah gunakan atau ya gimana gitu. Itu udah sering sih aku ngalamin itu, dan aku setengah-setengah sih, ada yang aku kasih, ada yang aku enggak. Dan yang enggak itu mungkin ya lu mungkin bisa coba tanya sama dia gitu, dia kan temen lu gitu. Kayak ya bukannya jahat, tapi kayak gue bahkan nggak kenal, bahkan tuh gue nggak benar-benar nggak kenal sama lu gitu, cuma tahu nama lu doang gitu sih. Oke, kita mau nyinggung lagi tentang arti sahabat dulu nih ya, sebelum kita nanti lebih dalam lagi. Lebih dalam, kolam berenang kali lebih dalam. Oke, kan tadi kita udah nanya dari sisi luar gitu ya. Gue pengen punya teman yang pengertian, yang ada, yang bisa dengerin gitu kan. Nah, aku mau nanya, kalau ada nggak sih waktu zaman-zaman SMP, SMA, kuliah atau sekarang nih, pendapat teman-teman Vinka mengenai Vinka itu temen yang seperti ini gitu. Teman-teman juga gimana pendapat apa orang-orang sekitar teman-teman tentang teman-teman gitu? Kalau teman-teman aku bilang sih, aku orang yang bisa menahan diri. Maksudnya dalam, kalau misalnya orang bisa hilaf spending too much gitu dalam satu hobi atau apa, aku bisa nahan diri. Tapi kadang juga aku gampang dibodohi. Makanya sejak saat itu aku karena jadi kebaikan. Iya, teman aku jadi bilang, lu tuh mikir-mikir dulu kalau bantuin orang, maksudnya itu layak dibantu apa enggak. Itu kalau emang nggak enak mah bilang aja. Nah terus temen aku bilang, lu tuh orang nggak enakan. Pernah kan ada podcast kita Udah nonton belum? nggak enak kasih kucing gitu loh. Iya, yang gak enakan kasih kucing. Iya, lu tuh nggak enakan orangnya. Kalau emang nggak bisa bilang aja nggak bisa. Kalau emang ya maksudnya mau, bilang aja mau gitu. Itu sih salah satu pendapat temen aku. Oh gitu. Nah teman-teman, aku mau bahas lagi nih. Kadang kita emang sebel gitu ya, suka dapat, bisa dibilang didatengin karena lagi butuh. Itu namanya disebut teman musiman ya. Teman musiman. Teman musiman. Nah, aku mau sedikit singgung dari sisi rohaninya nih Vinka gitu. Kadang suka ngerasa gak sih kita juga ke Tuhan tuh kadang kayak, memang ini ada di luar podcast lain, kadang kalau mau lagi ada benefitnya aja, kalau lagi butuhnya aja, kadang suka ngerasa juga gak sih Vinka? Kita sebagai, kan Tuhan udah bilang nih di ayatnya nih, aku bacain dulu deh ya, sebagai bukti nih. Tadinya mau di akhir, cuma sekarang aja deh. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, karena berhubung dengan topik sahabat yang datang cuma lagi butuh, bukan sahabat sih ya, temen gitu. Kamu pernah mikir juga gak, kita sebagai sahabat atau gimana gitu ke Tuhan? Kadang cuma datang lagi butuhnya, bener gak sih? Iya apa enggak? Aduh, jadi malu. Iya, Iya benar-benar. Aku tertampar sih, soalnya pernah merasa datang sama Tuhan tuh kayak mesin ATM. Kalau kita mau narik duit, kayak bukan mau narik duit juga sama Tuhan ya, tapi kalau lagi butuh sesuatu, kalau lagi ngerasa kecewa, lagi ngerasa merasakan ya segala hal yang Tuhan, aku butuh Tuhan. Ya terus kalau lagi senang-senang lu malah party gitu. Lu malah ya maksudnya sadar sih kalau emang datang sama Tuhan tuh kalau kita lagi sadar bahwa kita tuh nggak punya kemampuan, kita nggak punya kapabilitas itu gitu. Kayak aduh kita nggak bisa nih ngelakuin ini, kita nggak sanggup, kita merasa sedih dan lain-lain, baru datang ke Tuhan kayak
Ya, maksudnya aku sadar sih Tuhan pernah Tuhan aku mau minta ampun sama Tuhan. Aku datang hanya ketika aku lagi sedih, aku lagi merasa capek, aku lagi butuh uang, aku lagi butuh pekerjaan, aku lagi butuh segala sesuatu itulah. Jadi mohon maaf ya Tuhan. Itulah aku juga. Oh, kita confessan dong. Confess. Aku nih ya, kadang kita ngeliat orang sebagai temen jengkel gitu, ini temen yang menjengkelkan. Aku juga ngerasa gitu waktu mikirin topik podcast ini gitu kan. Gue juga temen yang kadang menjadi sahabat Tuhan yang menjengkelkan juga. Iya benar-benar. Kadang kasarnya nih kalau Tuhan punya WhatsApp gitu, dia ngepingin udah nelfonin aku tapi slow respon. Iya. Cuma tulis sorry slow respon gitu kan jawabannya gitu. Sorry lagi sibuk nggak bisa ngangkat atau gimana. Kadang aku juga ngerasa sih guys gitu teman-teman. Gue juga jadi sahabat Tuhan yang rese gitu kan. Kadang Tuhan mau ngomong apa aku kabur-kaburan gitu. Ya, jadi topik ini tuh sebenarnya dari sisi gini kan Tuhan ngajarin kayak seperti ini kan. Hubungan atas ke bawah, kita sama Tuhan, ke samping itu kepada sama gitu. Kita tadi udah belajar lihat nih dari sisi kita pengen punya temen yang seperti apa. Tunggu mau nanya dulu nih lupa. Menurut Vinka sahabat yang baik itu tuh seperti apa sih? Sahabat yang baik itu yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Gitu. Tuhan menerima kita juga ya, kekurangan kita gitu. Tapi ini dari segi dunianya segi dulu dunia nih. kita Temen dunia pengen yang pengen yang tadi sih. Sahabat yang baik tuh seperti apa? Menerima kekurangan dan kelebihan kita. Dan berusaha membawa kita kepada arah yang benar. Kalau emang kita salah, ya mentang-mentang lu sahabat, gue belain lu, gue pasang badan gitu. Kan seringkali bestie-bestinya para influencer kayak gitu kan. Kayak, nggak apa-apa, maksudnya emang si orang ini salah gitu. Tapi karena kumpulan squadnya, bestie-bestinya pada, ya dia kan ini, dia nggak salah. Jadi kayak, padahal sebenarnya salah gitu. Jadi ya sahabat kita adalah yang bisa membela kita mungkin, tapi menegur kita juga di belakang gitu loh. Bisa ngasih tahu ke kita apa sih yang kita kurang baik, apa sih hal-hal yang harusnya kita perbaiki. Dan ya aku tahu semua orang nggak mungkin ada kapasitas masing-masing untuk membantu dalam segi material gitu ya. Nah mungkin sahabat tuh bukan cuma dinilai lu bisa bantuin gue ya kalau gue lagi butuh gitu, tapi ya bisa menopang kita sih dalam situasi sulit pun gitu. Dan kalau kita lagi senang-senang dia juga ikut senang. Bukan berarti kayak kita lagi senang kita mendapatkan pencapaian dia malah kayak iri gitu. Itu pasti bukan sahabat gitu sih. Iya. Aku lanjut lagi nih. Tau nggak Vinka? Dari teman yang aku ngobrol juga ada yang bilang kayaknya gue nggak sekarang tuh orang-orang ada karena kan apalagi belakangan ini ya waktu 2 tahun yang itu yang sangat terberat kayak mereka jadi kehilangan sahabat gitu kan, maksudnya karena semuanya online terus pergi terbatasi gitu kan. Ada yang bilang kok aku sekarang dia baru nyadar gitu, gue ngerasa gue nggak punya sahabat gitu, sahabat yang bisa buat di-sharingin. Tapi aku mau mengencourage teman-teman nih, The Campers ada untuk menjadi sahabat kalian. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman gini, kita itu diciptakan nggak sendiri karena Tuhan tahu kita butuh teman gitu kan ya, bukan pendamping yang Adam dan Hawa dulu. Ini kita ngomongin teman untuk jadi ketika ada masalah kalian bisa datang gitu ke temen. Ini yang temen yang terlihat dulu nih yang kita mau bahas gitu. Kalian bisa cerita gimana tuh temen yang baik kan, yang enak, available gitu. Ada pada saat susah juga, nggak cuma pada saat seneng. Lagi ada duit lu datang gitu kan, lagi susah. Tapi sahabat yang ada kan dengerin kita, kasih waktunya gitu. Itu aja udah berharga ya. Betul. Jadi dengerin aja udah seneng ya Vinka, walaupun ya udah nggak minta solusi dari dia gitu, tapi didengerin aja gitu. Nah banyak sekarang orang-orang yang lagi kayaknya sahabat sejati yang mana nih gitu, kehilangan sahabat mereka yang benar. Nah jadi teman-teman aku juga mengencourage teman-teman butuh juga yang namanya komunitas ya. Di situ kan bisa menemukan teman yang benar, apalagi komunitas yang seiman gitu. Nah aku juga mau bahas dari sisi ininya agamanya gitu kan. Tuhan itu juga mau banget ya jadi teman dan sahabat buat kita gitu. Dia sahabat yang setia. Mungkin teman-teman bestie aja bisa saling mengecewakan, tapi Tuhan nggak pernah jadi sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin ya gitu. Jadi podcast hari ini yang teman-teman dengar untuk mengingatkan selain
teman-teman juga butuh seorang sahabat. Tuhan juga mau menjadi sahabat, tapi teman-teman juga mulai sekarang ayo belajar buka diri juga, jangan membatasi diri, menjadi sahabat bagi orang-orang teman-teman di luar sana yang sedang ini juga sebenarnya banyak sedang membutuhkan. Mereka juga kadang ngalamin kesepian, kesakitan, perlu didengerin. Teman-teman juga bisa belajar untuk rangkul menjadi sahabat-sahabat mereka. Gitu. Jadi itu aja ayatnya yang tadi yang udah aku bacain di awal. Tuhan menyebut kita sahabat gitu. Jadi teman-teman, kita punya privilege, kita ini disebut sahabat Allah, berarti kita bisa punya akses gitu 24 jam ya, kayak restoran aja nih 24 jam 7 days gitu kan. Jadi bisa datang ke Tuhan Yesus kapan aja, bisa ngechat dia, bisa telepon dia bebas gitu kan. Betul jadi sekali. gunakan juga akses itu. Kamu punya sahabat gitu, jangan dianggurin gitu kan. Itu aja untuk podcast hari ini. Teman-teman boleh like, share, subscribe. Pokoknya kalau ngerasa ini relate banget nih sama teman gue, Kak, teman-teman boleh share juga, broadcast ke grup-grup teman-teman. Oke, kita jumpa lagi nanti di next episode di podcast selanjutnya. Dadah. God bless.